Hai gengs, balik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang yang kecewa karena kamu mengabaikannya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke energi seseorang yang kecewa karena kamu mengabaikannya. Aku tuh baru balik dari puncak. Jadi kemarin aku nggak bikin video. Jadi aku tuh cuma upload yang aku bilang sama kalian aku mau pergi itu loh. Nah itu aku mau pergi ke puncak. Makanya aku bilang kenapa aku tuh harus ikut, karena pergi ke puncak dan nginep kan. Bukan pergi ke mall loh guys, kan aku bilang aku tuh mau pergi diajak sama mama, aku harus ikut. Itu perginya ke puncak bukan ke mall ya, jadi harus ikut. Makanya mama aku sedih aku nggak mau ikut karena kerjaan aku kan lagi banyak banget ya. Emang mama aku gitu guys, agak ekspresif. Dia kalau sedih, kalau sebel tuh pasti nunjukin, karena ya memang di keluarga kita terbiasa untuk mengungkapkan rasa sedih gitu ya, tidak boleh disembunyikan. Jadi setiap rasa itu harus dapat tempat, ruang, dan validasi ya. Oke, kita mulai ya. Energi kamu ke seseorang, energinya kamu galau, kamu sebenarnya happy, seneng sih, udah ngerasa deket banget sama dia. Dan ketika komunikasinya nggak terlalu jelas, kamu udah mulai cuek ke dia juga. Kamu sayang atau perhatian banget sih ke dia, kayak keluarga lah perhatiannya. Tapi ketika ada perdebatan, kalian tuh langsung diem-dieman, kayak langsung gengsi untuk komunikasi. Kamu udah cukup terbuka sama dia juga. Energi dia ke kamu suka overthinking dan energinya suka cari pencerahan tentang kamu juga. Dan di sini ada rasa ingin menyerah sama hubungannya nggak sesuai harapan dia. Udah merasa terikat juga dia sama kamu. Dia males sih mendengar omongan siapapun tentang hubungan kalian. Suka kepikiran kamu juga nih. Seseorang yang kecewa kamu mengabaikannya. Iya, jadi kemarin itu aku ada pergi ke puncak sama keluarga aku. Buat kalian yang wondering kenapa aku nggak ikut pergi sama keluargaku, mamaku nangis, sedih. Ya sedih karena perginya itu ke puncak guys, bukan ke mall gitu. Jadi memang pengennya tuh aku ikut, gak kerja mulu, tapi aku banyak kerjaan sesungguhnya. Makanya kemarin aku tuh gak bikin video kan, aku sempat-sempatin langsung bikin 2 sebelum aku pergi itu. Terus kemarin sampai ada yang ke TikTok DM aku bilang, "Kak, sering-sering bikin YouTube dong." Iya, kalau lagi nggak ada waktunya aku agak bingung mau bikinnya tuh gimana. Aku sempetin ya. Kalian doain aja aku sehat-sehat terus. Oke, seseorang yang kecewa karena kamu mengabaikannya. Seseorang yang sering galauin kamu. Ini kayak udah menjauh sih kamu sama dia. Kayak ada batasan. Ini hubungannya kebanyakan belum terlalu lama juga ya. Pas baru-baru tuh deket banget, kelingi banget mungkin orang ini ke kamu. Dan ada rasa galau, sedih, merasa terikat, tapi hubungannya nggak terlalu positif sebenarnya. Hambatannya besar. Pernah ada sebuah komunikasi yang intens di antara kalian. Dia tuh banyak diamnya, mungkin banyak silent treatment juga. Dia sering fokuskan kamu sih, walaupun kelihatannya kayak cuek, nggak peduli sama kamu. Ada suatu masalah yang belum benar-benar tuntas di antara kalian.
dia bingung kedepannya akan seperti apa hubungan kalian ini, sedangkan kalian sama-sama keras kepala juga. Kalian long weekend tuh kemana? Aku di cuti bersama ini aku memutuskan ngonten aja lah ya. Seseorang yang career minded banget, dia lebih fokuskan karir sih, tapi dia friendly sih, dia itu selalu tersenyum orangnya. Kalian lagi no contact sih, ini dia lagi diamin kamu mungkin ya karena gak yakin sama hubungannya. Kayak kalau misalnya aku effort, emang hubungannya bakal worth it gitu guys, pikirannya dia. Dia tuh orangnya fun, seneng main-main, happy-happy, suka traveling juga. Mungkin love language-nya gifting, receiving gift. Mungkin kalian pernah berbagi atau memberi sesuatu. Orangnya sibuk banget ya, banyak pekerjaan dan multitasking. Seseorang yang kecewa kamu mengabaikannya. Adalah seseorang yang curious about you dan merasa terikat sama kamu juga. Dia sering cari perhatian kamu, caper-caper gitu maksudnya ya. Dan dia suka binatang, animal lover. Dia pendengar yang baik. Orangnya tuh kayak lucu, menggemaskan ya kelihatannya ya, tapi nggak tahu aslinya. Kalian tuh suka ada ini ya, perbedaan pola pikir di sini. Orangnya menarik sih kalau dilihat dari luar, dan dia mungkin seseorang yang cukup penting di sekitarnya dia. Orangnya pendiam, banyak diamnya. Dia tuh kelihatan dari luar tuh seseorang yang karismatik ya, kayak orang tuh pasti suka sama dia. Dia seseorang yang sibuk banget. Mungkin pekerjaannya suka berpindah-pindah ya. Suka dinas-dinas mungkin. Nah kan ada animal lagi, bener mungkin animal lover. Nah ada traveling, yang tadi aku bilang kan orangnya suka traveling. Ada jiwa leadership, dia tuh suka ngajarin, suka ngasih tahu, teach each other. Demi apapun sumpah, aku barusan ngomong teach each other ya, suka ngajarin. Tiba-tiba di sini ada teaching. Shock banget aku. Kaget aja kok bisa gitu ya. Sebelum aku lihat aku udah ngomong. Dan dia orangnya suka menginspirasi, suka ngajarin orang gitu maksudnya. Orangnya jujur sih, seseorang yang bisa dipegang perkataannya, jujur. Mungkin tulus juga. Dia orangnya apa sih, kepribadiannya tuh strong orangnya, bold ya. Seseorang yang sangat menjaga pola makan, nutrisi, mungkin suka olahraga juga. Beberapa jiwa seni, suka nulis mungkin orangnya nih. Mungkin pekerjaannya dalam bidang mengajar bisa juga, atau ngajarin orang. Healer itu juga bisa disebut ngajarin orang kan ya. Coaching ya, bisa juga coach. Seseorang kecewa kamu mengabaikannya. Adalah seseorang yang komunikatif, tubuhnya tuh nggak terlalu gemuk juga kayaknya. Mungkin dia sikapnya udah berubah ke kamu. Ada yang bertransformasi di hidupnya. Dia independen, seseorang yang mengerjakan apapun sendiri. Dan powerful orangnya cerdik, dia ngerjain apa-apa tuh cepet gitu guys. Memang orangnya agak-agak membatasi diri dari siapapun, dan dia bisa dibilang cukup balance hidupnya. Orangnya itu selalu penuh persiapan, bukan yang selalu tiba-tiba aja. Dia gampang beradaptasi dan selalu ada hal-hal baru yang dia kerjakan. Mungkin beberapa lagi recovery nih, lagi healing atau move on ya. Orangnya penuh pengharapan, dan dia tuh orangnya fleksibel. Apapun yang terjadi,
berubah sesuatu tuh fleksibel, santai orangnya pemberani dan suka sesuatu yang komitmen sebenarnya. Ini aku bayang deh jenis orangnya tuh kayak gimana, kayak yang pendiam, karismatik, tapi sekalinya ngomong tuh bikin hati orang tuh terenyuh gitu ya, shock karena jarang ngomong ya. Mungkin dia orangnya baik sih, tipe yang suka available buat banyak orang, suka bantu juga mungkin, atau kamu pernah dibantu. Orangnya care, tapi ada sisi yang gampang overthinking, khawatir, mungkin agak kekanak-kanakan. Udah cukup stabil financial, karir, abundance hidupnya. Nurturing, dia seperti feminin orangnya, caring yang tadi aku bilang. Mungkin ada yang suka berawal dari friendship, atau beberapa suka anak kecil gitu ya, kids. Sensitif, orangnya tuh peka, termasuk emosionalnya juga, dia selalu menunjukkan apa yang dia rasakan. Dia orangnya suka kebebasan, gak suka diatur-atur ya, seperti Aquarius. Atau mungkin seseorang yang gak suka dikekang, ya kan independen, jadi ngelakuin apa-apa tuh sendiri, dan ya berjiwa bebas saja gitu, freedom, gak suka ribet-ribet atau terikat apapun, dan dia tahu apa yang dia inginkan, dia fokus sama apa yang dia kerjakan, jelas tujuan dan intensi dia di hidupnya tuh jelas semuanya. Seseorang kecewa kamu mengabaikannya. Seseorang yang selalu mau berjuang dan penuh keyakinan untuk apapun yang diinginkan. Jadi tipe yang selalu mengejar apa yang diinginkan, bukan tipe-tipe yang lemah, mudah putus asa. Dia tahu orang tuh banyak yang tertarik sama dia, jadi kadang dia tuh memanfaatkan ketenarannya. Jadi kayak suka abuse sesuatu gitu ya. Tapi dia orangnya penyabar, dia tuh tipe yang gengsian, jadi kalau kepoin tuh kayak diam-diam gitu ya. Tapi bisa dibilang orang ini tuh orang yang benar-benar punya beban besar dalam hidupnya. Mungkin kamu sama dia ada konflik. Ketika konflik dia tuh malah kebanyakan tuh yang diam aja ya. Komunikasinya juga nggak begitu jelas banget. Orangnya tuh gampang baper. Ini tuh udah aku gini ya tadi. Cuma kayak gambarnya agak 18 plus banget ya. Nah kalian tuh keduanya tuh sama-sama gengsi, sama-sama overthinking, dan lagi nggak komunikasi nih, kayak lagi diam-diaman. Nah sebenarnya diam-diaman itu juga bikin kalian sama-sama stres sih, sama-sama jadi kepikiran. Semakin jauh malah semakin kepikiran gitu loh. Kita mau cari tahu apa ya? Aku cari tahu dulu deh, kenapa seseorang kecewa kamu mengabaikannya. Kenapa seseorang kecewa? Sebenarnya yang bikin dia sedih juga karena hubungan dan masalah kalian yang serumit itu sih menurut dia. Mungkin ada konflik ya, tapi masalahnya nggak selesai-selesai, atau jalan keluarnya nggak jelas nggak tahu apa, tapi stuck di tempat gitu. Mungkin itu yang bikin dia hopeless dan sedih aja gitu. Sedih-sedih terus gitu ya, padahal pacaran aja belum. Kecewanya ketika udah berjauhan atau lagi proses move on, sama-sama langsung cut off kali ya. Jadi dia sedih kenapa harus cut off atau bermusuhan, kan bisa jadi teman misalnya. Kecewanya nah ini kan ketika selesai hubungannya, mungkin kayak langsung berubah sikap kalian masing-masing. Mungkin dia nggak expect kalau kamu tuh langsung berubah sikapnya. Dia berekspektasi walaupun selesai atau berakhir, ya masih bisa
komunikasi, masih bisa ngobrol mungkin. Dan orang ini nih masih kayak pengen melakukan sesuatu sih, nggak yang kayak udah selesai aja. Menurut dia tuh ya dia bisa melakukan sesuatu untuk hubungan ini, entah apa statusnya. Dia merasa bahagia itu dekat sama kamu dan dia nggak pengen udahan terus jadi kayak sesuatu yang bahagia itu diambil atau dirampas dari dia. Ya dia mungkin pengen merasakan kebahagiaan itu lagi entah kapan. Dia merasa udah banyak mengeluarkan ini itu usaha dan effort. Jadi sedih sih kalau kamu gak peduli sama dia. Sebenarnya dia belum mau melepaskan kamu gitu aja sih ya. Kayak masih pengen berdekatan atau memiliki, entah statusnya apa ya. Sedih ketika hubungan ini ya udah seperti masa lalu, seperti nothing ya, kayak nothing happen di antara kalian. Kayak masih banyak hal yang mau dia ungkapin sih ke kamu ya kelihatannya. We are gonna check energi ya. Energi dia kalau sekarang lebih fokus ke goals hidupnya aja. Beberapa hal sih stuck di tempat. Mungkin ya dia lagi malas untuk action lebih. Jadi kayak ya udah menjalani rutinitas seperti biasanya. Dan ya mungkin lagi banyak waktu menghabiskan sama keluarga juga. Kalau sekarang lagi malas untuk mengutarakan atau berbicara apapun. Banyak yang lebih silent in everything, kayak pekerjaan, ke circle-nya, ke apa, dia lebih banyak diam mungkin. Ada sesuatu yang mau dia kejar atau dia dapatkan. Ya mungkin beberapa kali kayak dia agak sedikit low energy, low vibration, atau lagi gak positif banget lah gitu energinya. Tapi mencoba untuk berdamai sama keadaan, mencoba untuk lebih happy, agak pusing-pusing sedikit sama mungkin hal-hal pekerjaannya. Lumayan cukup sibuk juga sama pekerjaan. Lagi banyak berpikir, ada yang lagi dia fokuskan mungkin, jadi lebih banyak mikir ke hal itu. Lagi banyak have fun sama orang-orang terdekat. Sisanya dia banyak mengingat kenangan-kenangan dengan seseorang. Seorangnya siapa? Apakah itu kamu? Dia tuh selalu curious tentang kamu ya. Gak bisa kayak udah gak mau tahu tentang kamu. Gak bisa tuh. Beberapa juga mungkin ada yang kangen. Dan sekalipun hambatan besar, menurut dia ya positif aja hubungannya di mata dia. Beberapa mungkin ada yang lagi nunggu-nunggu waktu yang tepat, entah mau ngapain ya waktu yang tepatnya ini. Dia tuh sering ya kayak ngebayangin kamu. Dia membayangkan kamu, tapi dia juga gitu loh yang menutup diri dari kamu. Mungkin itu pilihan atau keputusan dia untuk menutup diri dari kamu. Mungkin ada alasan lain, contoh dia udah punya pasangan atau dekat sama yang lain gitu ya. Kebanyakan ya ketika dekat pun kalian gak banyak komunikasi yang diobrolin sih. Ya dekat-dekat tapi gak banyak komunikasi. Beberapa juga kayak ada rasa mau minta maaf karena kamu marah atau kecewa sama dia. Jadi sebenarnya siapa yang kecewa? Ya kan kamu atau dia nih yang kecewa. Mereka itu orang yang morning person dan orang yang selalu kebayang tentang kamu, selalu mau dengar kabar atau cerita tentang kamu juga. Energinya sama sih kayaknya, kamu sama dia sama-sama tertarik atau sama-sama suka. Orangnya cukup positif dan banyak hal-hal menyenangkan yang datang ke dalam hidup dia.
Dia seseorang yang sangat powerful, kayak dia tuh tahu value-nya. Dia punya pride dan seseorang yang ambisius. Ya benar kan, mungkin dia punya pilihan lain. Hubungan kalian tuh sistem saling percaya aja ya, entah statusnya apa, saling percaya. Dan apa-apa tuh dipakai strategi, rencana. Mungkin orangnya terlalu ribet. Misal ngebales chat kayak antar-antaran dulu deh. Padahal ya udah gitu. Itu kan terlalu ribet ya, orang-orang kayak gitu balas chat harus antar-antaran dulu. Menurut aku sih ribet ya. Karena kecuali kalau soal respon kenapa kerjaan is oke ya. Cuma kalau balas-balas chat harus dilama-lamain gitu waktunya kayak not my style. dia dia tuh kayak gampang suka tertarik sama orang, tapi kalau untuk dekat banget dia agak takut. Seseorang yang ada rasa nyaman sama kamu. Nah kan ada charming, aku bilang ya dari awal, orangnya tuh berkarisma dan kayak orang banyaknya suka mungkin sama dia. Dia seseorang yang passionate sama apa yang dia kerjakan di hidup ini. Dia tuh kayak anak rumahan kali ya, bisa dibilang dia suka banget di rumah atau suka banget di apa ya, kayak do nothing di rumah ya, mungkin introvert atau apa, nggak suka keramaian, nggak suka spending time with others gitu. Seseorang yang gampang diajak kompromi atau kerja sama, orangnya tuh produktif banget ya, suka bekerja mungkin ya, dan cukup dominan dalam sebuah hubungan. Seseorang yang mungkin beberapa banyak perkembangan dalam hidupnya. Dia suka banget tantangan. Jadi dia tuh nggak suka sesuatu yang monoton gitu-gitu aja. Dia suka banget tantangan. Perasaan seseorang yang kecewa kamu mengabaikannya. Aku tuh suka nggak ngerti deh sama komen-komen kalian. Beberapa orang tuh kadang kalau komen kayak apa sih ini maksudnya, bikin aku bingung. Kalian kalau komen panjang lebar tuh pakai koma ya guys, biar aku nggak salah tangkep. Ini sebenarnya kamu lagi ngomongin diri sendiri atau lagi komenin video aku gitu. Jadi kalau komen yang jelas ya, biar aku tuh paham. Terus kalian lagi marah, emosi sama mantan kalian, terus aku pikir kalian lagi komenin aku, marah-marah ke aku. Perasaannya lagi stres sama pekerjaan aja, terus lagi bingung mau udahan atau enggak sama kamu, mau lanjut atau enggak, mau cari kamu lagi atau enggak, itu bingung. Stop di sini aja atau cari kamu lagi suatu saat ya. Lagi ini sih lagi menjaga kesehatan, lagi fokus sama kesehatan dan lagi protect diri dia, kayak lagi kasih self defense. Takutnya kalau dia open ke semua orang, ntar dia sakit hati gitu ya. Lagi mencoba sabar-sabar sama hidup dia saat ini, lagi nggak pengen di-push soal apapun. Mungkin banyak stresnya jadi nggak mau di-push sama apapun. Lagi capek, ada stress, overthinking, terus kayak lagi butuh someone to talk anything lah. Entah lagi nunggu kabar dari seseorang, atau lagi suka stalking, atau lagi ini bisa ada 3, lagi nunggu kabar seseorang, lagi suka stalking, atau lagi intens sama seseorang. Yang terakhir agak deg-degan ya. Dan ada hal-hal yang dia pengen pertimbangkan, yang tadi aku bilang mau move on atau enggak nih, mau udahan aja atau enggak, kayak gitu. Tapi yang jelas hatinya sih kayak lagi terkunci sih. Jadi kalau misalnya dibilang intens, ya mungkin bisa aja intens, tapi soal perasaan belum tentu stuck ke seseorang ya. Oke, itu aja kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ada Scorpio, Libra, Leo, Pisces, Sagittarius, Aries, dan Capricorn. Ada huruf O,
U S A X V J Z F Y dan H. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.